Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung angka kredit guru mata pelajaran yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, di sini ada contohnya, si A adalah guru mata pelajaran kimia dengan jabatan guru madya ya, dengan jabatan guru madya. Golongan 4A mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan serta mengajar tatap muka 18 jam per minggu. Pada tahun 2021, nilai PKG si A adalah 40 dan nilai kinerjanya sebagai kepala perpustakaan sama dengan 30. Berapakah angka kredit yang diperoleh si A tahun ini? Baik Bapak Ibu, untuk guru mata pelajaran yang mendapatkan tugas sebagai kepala perpustakaan, maka untuk angka kreditnya itu dihitung dari dua tugas, yaitu yang pertama angka kreditnya sebagai guru atau angka kredit pembelajaran, dan yang kedua angka kreditnya sebagai kepala perpustakaan. Nah, di sini sudah ada persyaratannya. Untuk seorang kepala perpustakaan, maka total angka kreditnya itu diambil dari 50% angka kredit pembelajaran, ditambahkan dengan 50% angka kredit sebagai kepala perpustakaan. Nah, perhitungannya seperti apa? Yang pertama, kita harus menghitung angka kredit pembelajaran terlebih dahulu. Berdasarkan contoh ini, diketahui bahwa nilai PKG dari si A, PKG adalah penilaian kinerja guru, nilainya adalah 40. Kita isikan di tabel nilai si A untuk PKG-nya 40. Kemudian untuk penilaian kinerja guru maksimal itu nilainya adalah 56. Kenapa dia 56 Bapak Ibu? Karena di format penilaian kinerja guru itu terdiri dari 14 item, dan setiap item itu maksimalnya 4, sehingga kalau 4 dikali 14 sama dengan 56. Itu adalah nilai PKG maksimal. Kemudian nilai 40 ini kita harus konversi ke skala 100 sesuai dengan aturan Permenpan. Nilai PKG untuk skala 100 itu didapat dari nilai PKG dibagi nilai PKG maksimal dikali dengan 100. Sehingga nilai si A itu adalah 40 dibagi 56 dikali dengan 100. Maka nilai perolehan dari si A adalah 71,42. Lalu nilai 71,42 dikonversi lagi ke dalam tabel ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kalau kita lihat nilai perolehan si A 71,42 itu berada di rentangan 61 sampai 75. Sehingga kesimpulannya adalah si A berada pada kategori cukup dan nilai perolehan kinerjanya atau NPK adalah 75%. Jadi si A memperoleh kategori cukup dan NPK-nya atau nilai perolehan kinerjanya adalah 75%. Lalu kita harus melihat AKK-nya. AKK adalah angka kredit kumulatif. Kemudian ada AKPKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan AKP atau angka kredit penunjang. Datanya diambil dari mana? Di sini ada data yang sudah ditetapkan. Karena si A adalah guru madya golongan 4A, maka AKK dari si A adalah 150
Kemudian AKPKB dari si A yang berada di golongan 4A adalah 4 dari pengembangan diri dan 12 dari publikasi ilmiah. Pengembangan diri itu yang berupa workshop atau diklat, kemudian publikasi ilmiah itu yang berupa penelitian tindakan kelas atau menulis di jurnal dan lain sebagainya. Sehingga total AKPKB dari si A adalah 4 ditambah 12 sama dengan 16. Ini wajib dipenuhi oleh si A jika ia ingin mengusulkan kenaikan pangkat ke 4B. Kemudian AKP-nya adalah 15. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, angka kredit kumulatif atau AKK untuk pembina 4A adalah 150, kemudian AKPKB-nya 16, dan AKP-nya maksimal 15. Sehingga kita isikan di sini AKK dari si A 150, kemudian AKPKB-nya adalah 16, AKP maksimalnya 15. Kemudian ada namanya JM dan JWM. JM itu adalah jam mengajar, JWM adalah jam wajib mengajar. Kalau kita lihat di contoh, si A mengajar tatap muka 18 jam per minggu, maka disimpulkan bahwa JM-nya adalah 18. Kemudian JWM, jam wajib mengajar untuk guru dengan tugas tambahan, wakasek atau kepala perpustakaan atau kepala laboratorium, jam wajib mengajarnya adalah 12 jam. Nah, setelah semua data ini terisi, maka kita bisa menghitung angka kredit 1 tahunnya. Rumus yang dipakai adalah AK 1 tahun itu sama dengan AKK atau angka kredit kumulatif dikurangi AKPKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, kurang AKP atau angka kredit penunjang, dikali JM, jam mengajar, bagi JWM, jam wajib mengajar, dikali NPK, nilai perolehan kinerja dibagi dengan 4. Jadi, AKK dari si A adalah 150, dikurangi AKPKB-nya 16, dikurangi AKP-nya adalah 15, lalu dikalikan dengan JM per JWM, JM-nya 18, kemudian JWM-nya 12, dikali dengan NPK atau nilai perolehan kinerja berdasarkan perhitungan, NPK-nya adalah 75%, kemudian dibagi dengan 4. Nah, di sini si A memperoleh angka kredit 1 tahunnya sebesar 33,46875. Tetapi angka kredit yang akan digunakan hanyalah 50%-nya. Karena 50%-nya lagi akan diambil dari angka kreditnya sebagai kepala perpustakaan. Sehingga angka kredit si A sama dengan 50% dikalikan dengan 33,46. Nah, dikalikan dengan 33,46. Sehingga angka kredit si A adalah 16,73. Nah, apabila si A ingin mengusulkan kenaikan pangkat, maka ia harus mengumpulkan angka kredit selama 4 tahun. Karena seorang guru kalau ingin mengajukan kenaikan pangkat itu waktu yang dihitung tuh harus setiap 4 tahun sekali. Sehingga andaikan si A setiap tahun ia memperoleh nilai PKG dan setelah dikonversi ia tetap berada pada kategori cukup, tentu nilai NPK-nya tetap sama, yaitu 75%. Dan apabila ia tetap mengajar 18 jam per minggu berturut-turut selama 4 tahun, maka tentu angka kredit yang diperoleh adalah sama, yaitu
50%-nya yaitu 16,73. Maka apabila nilainya tetap sama angka kreditnya selama 4 tahun, maka dalam 4 tahun si A akan mengumpulkan angka kredit sebanyak 16,73 dikali dengan 4. Dikali dengan 4. Angka kreditnya selama 4 tahun adalah 66,92. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung angka kredit dari si A dari tugas tambahannya sebagai kepala perpustakaan. Tugas tambahannya sebagai kepala perpustakaan. Nah, kalau kita lihat lagi di contoh, nilai kinerja si A dari tugas tambahannya sebagai kepala perpustakaan itu adalah 30. Kemudian, untuk seorang kepala perpustakaan, nilai kinerja maksimalnya itu adalah 40. Kenapa? Karena untuk kepala perpustakaan, indikator penilaiannya itu ada 10, dan skor maksimal untuk setiap indikator itu 4, maka 4 kali 10, maka nilai kinerja maksimalnya itu adalah 40. Lalu nilai 30 ini kita konversi lagi ke skala 100, sama seperti tadi nilai PKG, yaitu nilai kinerjanya dibagi nilai kinerja maksimal dikali dengan 100, sehingga 30 dibagi dengan 40 dikali dengan 100. Nah, si A memperoleh nilai perolehannya adalah 75. Kemudian nilai perolehan 75 ini kita konversi lagi sesuai tabel ini, sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kalau kita lihat nilai 75, ia berada pada rentangan 61 sampai 75. Sehingga si A mendapat kategori cukup dan NPK atau nilai perolehan kinerjanya adalah 75%. Jadi, kategori si A adalah cukup dan NPK atau nilai perolehan kinerjanya adalah 75%. Lalu AKK, angka kredit kumulatif, AKPKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan AKP atau angka kredit penunjangnya tetap sama seperti ini. Kenapa? Karena si A berada pada golongan 4A, sehingga AKK-nya 150, AKPKB-nya 16, AKP-nya maksimal 15. Setelah ini semua terisi, maka kita bisa menghitung angka kredit 1 tahun dari si A dari tugas tambahannya sebagai kepala perpustakaan dengan rumus AKK kurang AKPKB kurang AKP kali NPK dibagi dengan 4. Sama dengan AKK 150 dikurangi AKPKB-nya 16 dikurangi AKP-nya 15, lalu dikali dengan NPK. NPK-nya tadi setelah kita hitung, NPK-nya adalah 75%, lalu dibagi dengan 4. Nah, dari tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, si A memperoleh angka kredit 1 tahunnya 22,3125. Nah, angka kredit ini diambil 50%-nya, sehingga angka kredit si A adalah 50% dikalikan dengan 22,3125. Angka kredit si A adalah 11,15625. Nah, apabila si A setiap tahun nilai kinerjanya atau kategori kinerjanya tetap di cukup, maka tentu NPK-nya tetap sama, yaitu 75%. Dan angka kredit 1 tahunnya juga tidak berubah. 50%-nya yaitu 11,15625. Kita asumsikan saja bahwa si A
setiap tahunnya memperoleh kategori cukup, maka nilai angka kreditnya tetap sama, yaitu 11,15625. Maka apabila ia kumpulkan dalam 4 tahun, maka angka kredit si A adalah 11,15625 dikali dengan 4. Maka angka kreditnya adalah 44,625 dari tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, sekarang kita mau melihat apakah setelah 4 tahun ini si A bisa mengusulkan kenaikan pangkatnya ke 4B. Kita tinggal menghitung total AKK-nya atau angka kredit kumulatifnya. Didapat dari angka kredit pembelajaran, yaitu 66,92, ditambahkan dengan angka kreditnya sebagai kepala perpustakaan, di sini 44,625. Kemudian AKPKB-nya wajib. Jadi ingin naik pangkat ke 4B itu wajib mengumpulkan AKPKB atau angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. AKPKB-nya 16, yaitu datang dari 4 pengembangan diri dan 12 publikasi ilmiah. 4 pengembangan diri berarti kalau ia mengikuti workshop tingkat sekolah pola 32 jam, maka dia harus ikut setiap tahun, sehingga selama 4 tahun terkumpul 4 poin. Karena kalau pola 32 jam, itu angka kreditnya 1. Sedangkan publikasi ilmiahnya itu, maka ia harus membuat PTK dan menulis di jurnal. Jadi total AKPKB-nya adalah 16. Kemudian angka kredit penunjang maksimalnya adalah 15. Sehingga AKK atau angka kredit kumulatif yang dikumpulkan si A selama 4 tahun diperoleh dari total angka kredit pembelajaran ditambah angka kredit kepala perpustakaan ditambah angka kredit PKB ditambah angka kredit penunjang. Ya, total angka kredit yang dikumpulkan oleh si A adalah 142,545. Nah, apakah si A bisa mengusulkan kenaikan pangkat? Kita lihat di persyaratannya. Untuk pembina 4A, jika ingin naik pangkat ke 4B, maka ia wajib mengumpulkan AKK atau angka kredit kumulatif minimal 150. Kalau kita lihat, nilai perolehan si A ternyata baru 142,545 atau tidak mencapai 150. Maka dapat disimpulkan bahwa si A belum bisa mengusulkan kenaikan pangkatnya ke satu tingkat lebih tinggi ke pembina tingkat 1 4B. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Kalau ada yang tidak dimengerti, Bapak Ibu bisa memberi komentar di kolom komentar. Terima kasih.